Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adilia Tavia dari kelas Strategi Operasi A dengan NPM 2001 2010070. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pada materi bab ke-9 dan 10, yaitu terkait tentang proses strategi operasi yang menyangkut pengembangan produk dan layanan serta perumusan dalam hal implementasi sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu terkait tentang sebuah pembahasan yang nantinya akan saya jelaskan pada materi kali ini, yaitu terkait materi bab 9 yang diantaranya yang pertama, apa itu pengembangan produk, yang kedua yaitu tujuan dari pengembangan produk, dan yang terakhir yaitu tahapan dalam perkembangan suatu produk ataupun layanan. Nah, mungkin banyak yang bertanya nih, apa itu pengembangan produk? Pengembangan produk merupakan suatu hal atau cara untuk dimana proses strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan suatu produknya. Hal ini dilakukan sangat penting bagi dalam mengembangkan suatu produknya dengan cara memperbaiki nilai produk yang lama atau menambah kegunaan dari si produk tersebut kepada target pasarnya. Nah, artinya ini Anda perlu menyajikan sebuah unsur hal-hal yang baru yang dapat mengikat hati seorang pelanggan. Selain itu juga dalam hal sebuah pengembangan produk tersebut adalah proses di mana perubahan yang dilakukan pada produk yang sudah ada sebelumnya, dan sekaligus Anda itu mencari inovasi guna untuk menambah nilai dari si produk yang lama dengan mengkonversikannya ke dalam bentuk produk tersebut. Selain itu juga ada tujuan dari pengembangan si produk tersebut, yaitu untuk memberikan sebuah nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tak hanya itu, hal tersebut juga sangat bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif, dan kemudian juga produk yang telah dimodifikasi itu juga memiliki nilai yang sangat tinggi baik dalam hal sebuah desain, kemasan, ukuran, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, dalam suatu proses tahap perkembangan produk dan layanan juga sangat diperlukan. Di antaranya yang pertama, pembuatan sebuah konsep ide. Nah, konsep produk ini sendiri dihasilkan dari sumber di luar organisasi, yaitu seperti kebutuhan pelanggan yang mengembangkan atau aktivitas desain, atau juga bisa dari sumber di dalam organisasi, yaitu seperti staf penjualan maupun staf operasi. Lalu yang kedua, penyaringan konsep. Nah, di sini itu jadi tidak semua konsep atau varian dalam sebuah konsep itu memiliki potensi untuk dikembangkan, hingga pada saat peluncuran pasar. Tujuan dari tahapan penyaringan konsep ini adalah untuk mengambil aliran konsep yang muncul dari proses pengembangan dan cara mengevaluasinya. Dan tahapan selanjutnya yaitu tahapan ketiga, yaitu desain awal. Nah, pada tahapan ini merupakan awal pekerjaan rinci pada suatu desain dari si produk atau layanan ini, termasuk cara untuk mendefinisikan apa yang akan masuk ke dalam produk atau layanan ini. Akan sangat memerlukan informasi tentang hal-hal seperti bagian-bagian komponen yang membentuk paket produk atau layanan, tapi ini juga mungkin akan termasuk ke dalam penentuan bagaimana berbagai komponen ini disatukan untuk menciptakan dari si produk atau layanan itu. Lalu tahapan yang keempat yaitu terkait tentang evaluasi dan peningkatan desain. Nah, pada tahapan ini juga mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaiki sebelum prototipe dari si produk atau jasa itu diuji pada akhir nantinya sejumlah teknik yang dapat digunakan pada tahap ini. Dan untuk tahap ini untuk mengevaluasi
dan juga meningkatkan desain awal. Sekaligus beberapa dari teknik ini juga berkaitan dengan pendapatan biaya produk atau layanan yang diusulkan dan mengidentifikasikan area untuk peningkatan biaya. Pada tahap selanjutnya yaitu pembuatan prototipe dan desain akhir. Hal ini tahapan selanjutnya yang dalam hal untuk mengubah desain yang telah diperbaiki menjadi prototipe sehingga dapat diuji. Ini akan mungkin untuk lebih mempelajari lebih lanjut dari sifat si produk atau layanan yang diusulkan, tetapi seringkali juga untuk mengurangi resiko tersebut melekat saat terjun langsung ke pasaran. Prototipe sendiri dari si produk dapat mencakup simulasi banyak organisasi yang mengajar untuk menguji coba produk atau layanan baru di sejumlah toko kecil untuk menguji sebuah reaksi pelanggan terhadap dari si produk mereka. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan proses operasi sebagian besar. Pengembangan produk dan layanan dapat mengkonsumsikan tahapan akhir akan melibatkan cara pengembangan proses operasi yang akan akhirnya menghasilkan produk atau layanan yang akan dirancang. Nah, pada tahapan ini ada tahapan akhir proses pengembangan guna untuk memperkuat gagasan bahwa secara umum jika proses pengembangan ini yang dimaksudkan untuk merancang produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pasar, maka kebutuhan pasar hanya dapat terjadi setelah beberapa produk atau karakteristik layanan yang telah diputuskan. Oke, baik, selanjutnya yaitu terkait pada materi bab 10 yaitu tentang proses perumusan dan implementasi strategi operasi. Ada pula subbab pembahasan yang nantinya akan kita bahas ataupun saya yang akan menjelaskan beberapa materi terkait tentang pengertian dari perumusan strategi operasi dan implementasi strategi operasi, dan yang poin kedua yaitu tentang terkait 4 jenis operasi pusat. Selanjutnya mungkin banyak yang bertanya terkait pengertian perumusan strategi operasi dan juga implementasi strategi operasi. Perumusan strategi operasi sendiri yaitu suatu proses yang praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dari keputusan yang membentuk strategi tersebut. Tidak hanya seperti manajemen yang melakukan operasi yang hanya seharian itu merumuskan suatu strategi operasi yang kemungkinan merupakan kegiatan yang hanya sekali saja. Sedangkan implementasi strategi operasi sendiri yaitu cara untuk strategi yang dioperasionalkan atau dijalankan. Dan selain itu, secanggih apapun intelektual dan analitis dasar-dasar strateginya, itu akan tetap hanya sebuah dokumentasi sampai dengan diimplementasikannya. Nah, selain itu juga dalam materi ke-10 ini ada juga 4 fungsi operasi pusat. Di antaranya yang pertama, operasi pusat sebagai pengontrol atau diistilahkan sebagai gubernur, yang mana hal ini untuk mengabarkan peran operasi pusat dalam pengertian kekaisarannya. Kekaisaran ini sendiri seperti halnya kekaisaran Romawi kuno untuk dapat memerintahkan provinsi-provinsinya dengan menunjuk gubernur yang tugasnya untuk memaksakan kehendak kaisar dan sekaligus senat atas harta miliknya. Mereka juga bertindak sebagai agen otoritas pusat dan juga menafsirkan kehendak kekaisarannya dengan menengahi setiap perselisihan yang ada dalam kerangka aturan pusat. Selanjutnya yang kedua yaitu terkait operasi pusat pada sebagai kurator, yang mana istilah kurator itu juga dapat diartikan lebih dari seorang kolektor. Itu juga bisa berarti seseorang untuk memelihara atau merawat pameran. Jadi, pusat yang bertindak sebagai kurator juga dapat menganalisis dan menjelaskan data kinerja dan sekaligus contoh praktik operasi yang mereka kumpulkan. Dengan cara itu, mereka akan lebih mendidik operasi bisnisnya dan juga mendorong perdebatan seputar praktik. Yang ketiga yaitu operasi pusat sebagai pelatih. Pelatih ini diistilahkan suatu hal yang melakukan
beberapa upaya untuk mengembangkan tujuan yang jelas. Biasanya berasal dari strategi perusahaan secara keseluruhan dan merancang metode yang paling efektif untuk mengerti murid mereka sendiri. Mengapa demikian saya katakan seperti itu? Karena kebutuhan spesifik dari operasi individu mungkin berbeda. Operasi pusat pelatih ini sendiri pun dapat merancang metodologi perbaikan yang dapat sampai batas tertentu dengan disesuaikannya kebutuhan spesifik setiap operasi bisnis. Dan yang terakhir yaitu terkait tentang operasi pusat sebagai fasilitator. Dalam beberapa hal mungkin jenis operasi pusat yang terakhir ini adalah yang paling sulit untuk dioperasikan secara efektif. Sekali lagi, operasi pusat hanya berkaitan dengan pengembangan kemampuan operasi, tetapi mereka melakukannya dengan cara bertindak sebagai fasilitator perubahan dari instrukturnya. Peran mereka sendiri pun dalam hal untuk menasihati, mendukung, dan umumnya membantu pengembangan dan penyebaran kemampuan melalui proses suatu pendampingan operasi bisnis tersebut. Nah, dan selanjutnya saya akan tanyakan video terkait tentang contoh relevan dalam sebuah perusahaan. Hal ini saya akan memilih dari produk teh botol Sosro. Selamat menyaksikan. Dalam menjalankan misinya untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan, PT Sinar Sosro terus berinovasi dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah munculnya produk Sosro yang tersedia dalam berbagai kemasan satu kali pakai atau dikenal dengan sebutan OWP, yaitu One Way Packaging, seperti kemasan kotak tetra atau tetra pak, kaleng, pouch, dan botol PET atau polyethylene trete palette, atau botol plastik yang didesain khusus dapat diisi dengan cairan suhu panas tanpa mengalami reaksi. Seluruh kemasan tersebut diproses secara higienis dengan mesin berteknologi tinggi. Teh botol Sosro dalam kemasan kotak contohnya tersedia dalam volume 200 ml, 250 ml, dan 1 liter. Proses pembuatan teh botol Sosro kotak ini hanya terdapat di pabrik PT Sinar Sosro yang berlokasi di Tambun, Cibitung, dan Gresik. Untuk mengetahui lebih jelas lagi, mari kita lihat bersama proses produksi dari teh botol Sosro kotak. Yang pertama dilakukan adalah pemilihan bahan baku. Teh botol Sosro kotak hanya memakai bahan baku asli dan alami, yakni teh wangi, gula pasir, dan air. Teh wangi yang digunakan adalah teh hijau dengan kualitas terbaik, yakni daun teh yang hanya diambil 3 lembar pucuknya saja dan berasal dari perkebunan Sosro sendiri yang terletak di Garut, Cianjur, Tasikmalaya, dan Pengalengan. Daun teh tersebut dicampur dengan bunga melati sehingga menjadi teh wangi dan merupakan bahan baku teh botol Sosro kotak. Untuk gula pasirnya, teh botol Sosro kotak menggunakan gula pasir industri, yakni gula pasir yang sudah melalui proses penyaringan sebanyak 2 kali dan merupakan gula pasir dengan mutu terbaik. Air yang digunakan adalah air dari dalam bumi dengan kedalaman 150 meter di bawah permukaan tanah, dan setelah itu air tersebut diproses lagi melalui 4 tahapan sehingga menjadi air baku Sosro. Sedangkan untuk kemasannya menggunakan kemasan kotak. Setelah proses pemilihan bahan baku selesai, yang kemudian dilakukan adalah membuat teh cair manis yang nantinya akan diisi ke dalam kemasan kotak atau tetra pak. Pertama-tama, air disaring atau difilter terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan mineral-mineral yang mengganggu. Kemudian air dipanaskan sampai mendidih yang nantinya akan digunakan untuk penyeduhan teh dan pelarutan gula. Proses penyeduhan tehnya dilakukan di dalam sebuah tangki yang dinamakan tangki penyeduhan teh. Di dalam tangki ini, teh wangi diseduh dengan menggunakan air baku Sosro, yaitu air yang sudah melalui proses pengolahan air sampai menjadi teh cair pahit. Teh cair pahit ini pun disaring dan dipompa ke dalam tangki pencampuran. Kemudian, secara bersamaan dilakukan juga proses pelarutan gula.
Proses pelarutan gula ini dilakukan dengan mencampur gula pasir industri dengan air mendidih sampai menjadi sirup gula yang kemudian disaring dan dipompa ke dalam tangki pencampuran. Di dalam tangki pencampuran ini, sirup gula dicampur dengan teh cair pahit sehingga menjadi teh cair manis yang merupakan bahan baku dari teh botol sosro kotak. Teh cair manis ini kemudian dipanaskan lagi sampai suhu 140 derajat Celcius selama 4 detik. Setelah dipanaskan, teh cair manis tersebut didinginkan hingga mencapai suhu 37 derajat Celcius. Proses inilah yang disebut dengan proses sterilisasi suhu tinggi atau ultra high temperature dan dilakukan di dalam mesin yang dinamakan mesin sterilizer. Proses sterilisasi ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam teh cair manis tersebut, sehingga teh cair manis menjadi steril sebelum dimasukkan ke dalam kemasan Tetra Pak. Sebelum teh cair manis dimasukkan ke dalam kemasan Tetra Pak, kertas tetra yang digunakan untuk membuat kemasan kotak juga disterilkan terlebih dahulu di dalam mesin pengisian cairan teh atau filling mesin Tetra Brix aseptik dengan menggunakan bahan pembunuh kuman yang namanya adalah peroksida. Kemudian, sebelum diisi cairan, peroksida harus dihilangkan terlebih dahulu dengan menyemprotkan angin panas yang berfungsi untuk menguapkan sisa peroksida sehingga kemasan kotak tersebut menjadi steril atau benar-benar bersih. Setelah kemasan Tetra Pak sudah steril, maka mulailah dilakukan proses pengisian teh cair manis ke dalam kemasan kotak. Begitu diisi, kemasan langsung disegel atau dirapatkan untuk mencegah udara masuk ke dalam kemasan. Setelah itu, kemasan tersebut berjalan ke mesin pemasangan sedotan atau disebut juga mesin straw applicator. Di dalam mesin ini, kemasan tersebut akan ditempelkan sedotan atau straw dengan menggunakan lem khusus secara otomatis. Selanjutnya, kemasan yang sudah dilengkapi oleh sedotan dibawa oleh mesin pembawa kemasan dari satu proses ke proses yang lain atau disebut juga mesin conveyor menuju mesin yang memasukkan teh botol sosro kotak ke dalam karton atau disebut juga cardboard packer. Di dalam mesin cardboard packer, teh botol sosro kotak yang sudah selesai diproduksi dikemas ke dalam karton. Satu kartonnya akan berisi 24 kotak. Karton yang sudah terisi 24 kotak kemudian dilipat dan dirapatkan serta direkatkan dengan menggunakan lem secara otomatis. Karton yang sudah ditutup dan dilem tersebut akan dicap kode produksi dan selanjutnya disusun di atas palet. Proses penyusunan karton ke atas palet dinamakan stacking. Stacking ini dilakukan secara manual. Setiap palet terdiri dari 8 tumpuk karton. Setelah palet sudah lengkap berisi 8 tumpuk, palet tersebut ditempel stiker kode produksi, tanggal produksi, kode shift, formasi, dan nomor palet. Dan kemudian akan ditangani oleh bagian penanganan materi untuk disusun di rak gudang yang sudah disiapkan. Kita sudah menyaksikan bagaimana proses pembuatan dari teh botol sosro kotak. Untuk kemasan lainnya, seperti pouch dan botol plastik atau botol PET, kurang lebih menjalani proses yang sama. Yang membedakan hanya pada proses sterilisasi produk dan pengemasannya. Untuk kemasan pouch, proses sterilisasi suhu tinggi pada produk dilakukan di mesin yang berfungsi menjaga suhu panas teh sebelum masuk ke tangki filler dengan nama mesin pasteurizer. Pada dasarnya, mesin pasteurizer pada proses produksi pouch mempunyai fungsi yang sama dengan mesin sterilisasi pada proses produksi kemasan kotak. Untuk pengemasan pada kemasan pouch, sedotan tidak ditempel dengan menggunakan mesin pemasangan sedotan dan produk dikemas secara manual tanpa menggunakan mesin pengemas atau cardboard packer. Untuk kemasan PET atau polyethylene tetrapalete atau kemasan botol plastik, sama seperti kemasan pouch, yakni proses sterilisasi suhu tingginya dilakukan di mesin pasteurizer yang pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan mesin sterilisasi pada proses produksi kemasan kotak. Dan untuk pengemasan PET, proses produksinya mirip dengan kemasan pouch. Akan tetapi, untuk kemasan PET, terdapat proses yang dinamakan labeling yang berfungsi untuk menempelkan label pada botol plastik. Sebelum botol diberikan label,
botol dikeringkan terlebih dahulu di dalam mesin pengering botol atau mesin bottling dryer. Jadi, tidak perlu ragu lagi. Kalau haus, minum saja teh botol Sosro yang tersedia dalam kemasan Tetra Pak, pouch, ataupun PET. Sosro, ahlinya teh. Baiklah, mungkin kurang lebihnya nanti pembelajaran saya sampai di situ. Maaf jikalau saya ada salah kata.